Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pembaca yang budiman. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah kisah nyata yang dialami seorang pendaki di jalur lama Gunung Argasari. Cerita ini bukan sekedar kisah pendakian, tetapi juga sebuah pelajaran berharga tentang bagaimana alam memberi peringatan pada manusia yang terlalu sombong. Mari kita simak kisahnya dengan hati yang terbuka dan penuh kehati-hatian. Langit sore itu meredup perlahan, menyisakan semburat jingga yang mulai tenggelam di balik punggungan gunung. Angin semilir mengantarkan bau tanah basah, bercampur dengan aroma bekas kayu terbakar yang masih menghitam di sepanjang jalur pendakian. Hutan yang tadinya rindang, kini seperti lautan ilalang tinggi, bekas amukan api yang melahap habis pepohonan. Sore itu, Arka, seorang pendaki yang seringkali menantang dirinya sendiri, memulai perjalanan yang takkan pernah ia bayangkan sebelumnya. Arka bukan sekedar pendaki biasa. Ia dikenal sebagai sosok yang gemar menempuh jalur sendirian. Baginya, kesendirian di gunung adalah medan perang untuk membuktikan keberanian atau mungkin kesombongan yang selama ini ia pelihara. Ia percaya dirinya kuat, tak butuh banyak orang, dan selalu merasa mampu menaklukkan segala rintangan yang terbentang di hadapannya. Di jalur menurun, setelah melewati Batu 4, sebuah titik yang sering dikaitkan dengan kisah mistis dan legenda pasar setan, langit mulai gelap lebih cepat dari biasanya. Kabut turun pelan, membungkus tubuh Arka dalam kepekatan yang mengikis jarak pandang. Ia sempat berteriak memanggil teman-temannya yang tadi masih berada tak jauh di belakang. Namun hanya keheningan yang membalas. Suara germisik ilalang yang seharusnya menandakan kehidupan justru lenyap begitu saja. Seolah-olah ia kini melangkah di dunia yang berbeda. Tanpa sadar, Arka berjalan dalam lingkaran. Setiap langkah yang ia tempuh selalu membawanya kembali ke Batu 4. Ia mencoba turun, mencoba mencari jalur lain. Namun anehnya, ujung-ujungnya ia akan kembali lagi di titik yang sama. Senter yang ia bawa mulai meredup, air minumnya telah habis dan dingin mulai merayap menggigit kulitnya. Ia tahu, malam itu ia terjebak. Namun saat harapan mulai pupus, tiba-tiba muncul seorang wanita muda berpakaian flanel kotak-kotak. Langkahnya ringan, wajahnya tenang. Wanita itu menoleh, menyapa Arka dan mengisyaratkan Arka untuk mengikutinya. "Ayo, saya tahu jalannya," katanya lirih. Tanpa banyak tanya, Arka mengikuti langkahnya. Jalan setapak yang tadinya samar, perlahan menjadi jelas. Lampu-lampu kecil terlihat di kejauhan, seperti tanda kehidupan di tengah sunyi. Tapi di sebuah tikungan, wanita itu menghilang begitu saja. Arka tercengang, mencoba memanggilnya. Namun yang terdengar hanya desir angin yang membawa kabut. Saat ia melangkah lagi, perlahan Arka menemukan dirinya berada di sebuah perkampungan aneh. Rumah-rumah bergaya lama, menyerupai joglo-joglo tua, berjajar rapi. Namun suasananya seperti terjebak di masa yang asing. Orang-orang lalu lalang di sana, namun tak satu pun mau menjawab sapaan Arka. Mereka hanya tersenyum, lalu pergi tanpa suara. Arka mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Waktu seolah berhenti. Rasa kantuk dan lelah memaksanya untuk berteduh di salah satu rumah joglo. Ia berpikir, mungkin besok pagi ia bisa bertanya dan menemukan jalan turun. Namun malam itu, ia melihat pesta yang tak masuk akal. Suara gamelan, bau kemenyan dan keramaian yang aneh mengalir di tengah desa itu. Ia menyaksikan tayub, ia mendengar nyanyian, dan ia mencium aroma sesaji yang asing. Tapi satu hal yang membuat dadanya berdegup kencang. Mengapa semua orang yang ia temui hanya tersenyum dan tak pernah berbicara? Dan tempat macam apa yang sebenarnya ia masuki? Saat itu, Arka belum tahu bahwa perjalanan ini bukan sekedar pendakian biasa. Ini adalah awal dari perjalanannya ke dunia yang tak semua orang bisa pulang darinya. Arka, lelaki berusia akhir 20-an, adalah seorang pendaki yang dikenal keras kepala. Ia tumbuh sebagai anak tunggal di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Dibesarkan dalam keluarga sederhana yang kerap mengajarkan pentingnya keberanian dan kemandirian. Namun, tanpa ia sadari, prinsip hidup itu perlahan bergeser menjadi rasa angkuh. Sejak duduk di bangku SMA, Arka sudah terbiasa mendaki gunung seorang diri.
menolak bergabung dengan komunitas pecinta alam yang menurutnya terlalu ribet dengan aturan dan prosedur. Ia percaya bahwa gunung adalah sahabat dan ia cukup mengenal alam untuk menghadapinya tanpa bantuan orang lain. Baginya, mendaki gunung berkelompok hanya akan memperlambat langkah. Ia lebih senang menempuh jalur pendakian sendirian, menyusuri hutan-hutan lebat dan jalur-jalur sepi yang jarang dilalui. Ia bangga menjadi pendaki solo, bahkan sering mentertawakan teman-temannya yang memilih bermain aman dalam setiap perjalanan. Hidup Arka dipenuhi cerita pendakian yang sering ia bagikan di forum-forum kecil, tapi ada satu jalur yang sejak lama mengusik rasa penasarannya. Jalur lama Gunung Argasari. Jalur ini sudah jarang digunakan pendaki karena terkenal sulit, sepi, dan dikelilingi kisah-kisah gaib yang diwariskan dari mulut ke mulut. Bagi Arka, kisah-kisah seperti itu hanyalah bumbu yang dilebih-lebihkan. Ia justru tertantang untuk membuktikan bahwa semua itu hanya cerita kosong. Maka, pada akhir pekan itu, Arka memutuskan untuk menaklukkan Gunung Argasari melalui jalur lama yang dimulai dari Dusun Sengguruh, sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung. Dusun itu dikelilingi ladang dan hutan yang mulai jarang disentuh manusia. Jalur pendakiannya pun sudah ditutupi ilalang setinggi 2 meter. Pendaki yang ia temui di base camp mengatakan bahwa jalur tersebut jarang dilalui sejak beberapa tahun terakhir, karena sulit dilacak dan rawan tersesat. Tapi Arka tidak gentar. Ia bahkan sengaja berangkat sore hari seperti kebiasaannya. Ia percaya perjalanan malam memberikan tantangan yang lebih menarik. Dengan perlengkapan seadanya, ia memulai pendakian bersama 3 orang temannya, Wira, Dimas, dan Sela. Meskipun Arka terbiasa mendaki sendirian, kali ini ia menerima ajakan mereka hanya karena kebetulan bertemu di base camp dan mereka sepakat menempuh jalur lama. Mereka berempat memulai perjalanan dengan santai, bercanda sepanjang jalan, melewati ilalang yang tinggi dan menyusuri jalur yang sebagian besar sudah terlupakan. Tidak ada firasat buruk di benak Arka. Baginya, ini hanyalah pendakian lain yang akan menambah daftar pengalamannya. Satu-satunya yang mengganggunya hanyalah peringatan samar dari seorang penjaga pos perizinan. Lelaki tua itu sempat berkata, "Kalau sudah di jalur lama, jangan pernah tinggalkan temanmu. Dan kalau ketemu batu 4, jangan berhenti terlalu lama." Arka hanya menanggapi dengan senyuman singkat. Ia tidak terbiasa mengindahkan omongan seperti itu. Ia percaya pada kekuatannya sendiri, percaya bahwa semua cerita mistis hanyalah bayang-bayang ketakutan orang-orang yang tidak mengenal medan. Ia yakin bisa keluar dari gunung dengan selamat, bahkan jika harus sendirian. Latar tempat yang mereka lewati adalah jalur pendakian yang kini sepi dan liar. Hutan yang mereka masuki adalah sisa-sisa kebakaran lama, menyisakan batang pohon hitam dan ilalang yang menguasai tanah. Jalan setapak hampir tak terlihat, seperti mencoba menyembunyikan dirinya dari para pendaki yang nekat. Saat malam mulai merayap, kabut perlahan turun dan membalut jalur dengan selimut tebal, memaksa mereka berjalan dengan hati-hati. Arka mengambil posisi paling belakang, mengawasi 3 temannya di depan. Meskipun Arka terbiasa mendaki sendirian, malam itu ia membiarkan dirinya mengikuti irama langkah mereka. Namun entah bagaimana saat mereka mulai menuruni jalur menuju batu 4 yang melegenda, jarak mereka semakin renggang, kabut semakin tebal, dan tanpa ia sadari, Arka tertinggal sendirian. Disinilah semuanya bermula. Arka terjebak dalam pusaran waktu dan ruang yang tak ia mengerti. Ia berusaha berteriak memanggil teman-temannya, namun tak ada jawaban. Suaranya seolah ditelan kabut. Langkah yang ia ambil pun selalu membawanya kembali ke batu 4, tempat yang tadi baru saja ia lewati. Ia mencoba turun, mengambil jalur lain, namun seakan ada kekuatan yang memaksanya untuk berputar di tempat yang sama. Dengan senter yang mulai redup, tubuh yang lelah dan perbekalan yang hampir habis, Arka mulai menyadari bahwa pendakiannya kali ini tidak seperti biasanya. Ia tidak hanya menghadapi rimbunnya hutan atau terjalnya medan, tapi juga sesuatu yang tak kasat mata. Dan saat seorang wanita asing muncul dalam gelap dan memintanya mengikuti langkahnya, Arka tidak punya pilihan lain selain menuruti. Ia belum tahu bahwa langkah kecil itu akan membawanya ke sebuah perkampungan yang tak pernah tercatat dalam peta manapun. Sebuah kampung sunyi yang penghuninya hanya bisa tersenyum tanpa pernah mengucapkan sepatah kata. Langkah kaki Arka terhenti di depan sebuah batu besar yang disusun 4 berjajar, seperti bangku batu peninggalan masa lampau.
Hening. Kabut semakin tebal, dan hawa dingin mulai menembus jaket tipis yang ia kenakan. Ia menatap sekeliling, berharap mendengar suara gemerisik dedaunan atau sapaan dari temannya yang tertinggal. Tapi tidak ada. Sunyi. Yang terdengar hanyalah detak jantungnya sendiri yang perlahan berdetak lebih cepat. Dengan senter yang mulai redup, ia memutuskan menunggu di dekat batu itu. "Wira, Dimas, Sela!" teriaknya lagi, berharap balasan. Tapi tak ada. Yang ia temukan hanyalah pantulan suaranya sendiri yang seolah menghilang di tengah kabut. Beberapa menit ia menunggu. Dingin semakin menggigit dan rasa haus mulai mengeringkan kerongkongan. Perlahan, rasa was-was mulai merayap ke dalam pikirannya. Ia menoleh ke belakang. Tak ada siapapun. Menengok ke jalur depan pun, hanya kabut putih tebal yang menyelimuti pandangannya. Ia sadar, ia mulai tersesat. Mungkin aku yang terlalu cepat. Mereka pasti di belakang. Gumam Arka mencoba menenangkan diri. Ia memutuskan berjalan perlahan, berharap bertemu teman-temannya di jalur menurun. Namun, keanehan mulai terjadi. Setiap jalur yang ia pilih selalu membawanya kembali ke tempat yang sama, batu 4 itu. Ia melangkah turun sejauh mungkin, menandai pohon yang ia lewati dengan potongan tali rafia yang tersisa di ranselnya. Namun, meski ia merasa sudah berjalan jauh, langkahnya selalu mengakhiri perjalanan di titik itu lagi. Batu 4. Lagi dan lagi. Waktu terus bergulir. Langit yang tadi remang, kini sepenuhnya gelap. Senter Arka mati. Ia berusaha menyalakannya kembali. Kadang hidup, kadang padam. Ia mulai cemas. Ini bukan kejadian biasa. Kok aku balik ke sini terus sih? Bisiknya pada diri sendiri, nadanya mulai gemetar. Apa aku muter-muter? Tapi jalannya jelas kok. Tanda-tandaku masih ada. Ia mencoba duduk, mengatur napas, menenangkan pikirannya yang mulai kacau. Tiba-tiba, samar, dari kejauhan, terdengar langkah kaki. Ia berdiri, berharap itu temannya. Mungkin Wira, atau Dimas, atau Sela. Langkah itu semakin dekat. Dari balik kabut, muncul sosok perempuan dengan pakaian flanel kotak-kotak, bercelana panjang, dan membawa carrier kecil. Langkahnya santai, wajahnya ramah. Arka berlari kecil menghampiri. Mbak, tahu jalan turun kan? Aku tersesat." Perempuan itu menoleh, tersenyum. "Ikuti saya, jalannya ke sini." Tak ada penjelasan panjang, tak ada tanya jawab, hanya ajakan singkat. Arka mengikutinya, menelusuri jalur setapak yang perlahan terbuka di antara kabut. Mereka berjalan beberapa menit, lalu perempuan itu membelok ke tikungan kecil. Saat Arka membalikkan badan, perempuan itu sudah menghilang. Secepat itu, hilang tanpa jejak, tanpa suara, tanpa bayangan. Namun, dari tikungan tempat perempuan itu menghilang, Arka melihat kelap-kelip cahaya lampu, tanda sebuah perkampungan. Dalam situasi seperti itu, ia tak punya pilihan selain menuju sumber cahaya. Ia melangkah pelan, mendekati kampung yang tampak sunyi dengan rumah-rumah joglo berarsitektur kuno. Desain rumahnya bukan seperti desa modern. Bentuknya menyerupai rumah-rumah zaman dahulu yang pernah ia lihat di buku sejarah. Anehnya, setiap orang yang ia temui di sana hanya tersenyum kepadanya. Tak satu pun menjawab ketika ia bertanya. "Permisi Pak, saya mau tanya, ini desa apa ya?" Lelaki itu hanya tersenyum, menatap Arka tanpa sepatah kata, lalu beranjak pergi. Ia mencoba bertanya pada seorang ibu yang sedang menjemur kain. "Bu, saya tersesat. Tahu jalur turun tidak?" Perempuan itu pun tersenyum, mengangguk kecil, lalu meninggalkan Arka sendirian. Arka mulai merasa janggal. Ia mencoba masuk ke sebuah rumah joglo yang lebih besar dari rumah lainnya. Ia berharap menemukan jawaban di sana. Rumah itu tampak ramai, dengan beberapa orang lalu lalang, namun tetap saja tak satu pun dari mereka bersuara. Mereka hanya tersenyum ketika bertemu pandang dengan Arka. Karena kelelahan, Arka memutuskan beristirahat di teras rumah tersebut. Suasana di kampung itu terasa hangat, jauh dari rasa dingin yang membukukan di jalur pendakian. Ia mulai merasa lebih aman. Mungkin aku bisa bertanya besok pagi, pikirnya. Namun menjelang malam, Arka mendengar suara musik tayub yang samar. Ia mengikuti suara itu menuju sebuah lapangan kecil yang dipenuhi orang-orang.
Ia melihat tayuban, suara gemelan, dan aroma kemenyan yang menusuk hidungnya. Orang-orang tampak larut dalam tarian dan pesta yang tak biasa. Anehnya, malam itu terasa sangat panjang. Arka terjaga, namun tidak ada tanda-tanda fajar. Langit terus gelap seorang waktu terhenti. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, tempat apa ini? Siapa orang-orang ini? Kenapa aku tidak merasa dingin seperti biasanya? Kenapa mereka semua hanya tersenyum? Di titik itu, benih kegelisahan mulai tumbuh. Arka perlahan sadar bahwa ia telah memasuki sebuah dunia yang ia tidak kenal. Bukan lagi sekedar jalur pendakian, bukan lagi sekedar perjalanan biasa. Ia berada di tempat yang tidak semua pendaki bisa temukan. Dan lebih mengerikan lagi, tidak semua orang bisa keluar dari tempat itu. Saat itulah, keseimbangan yang ia kenal dalam pendakiannya runtuh. Ia tak lagi tahu jalan pulang. Ia tak lagi yakin bahwa ia akan selamat. Perjalanan Arka yang semula hanyalah pendakian biasa, kini berubah menjadi perjuangan antara hidup dan lenyap, antara dunia nyata dan dunia yang tidak pernah ia percayai sebelumnya. Arka terjaga sepanjang malam. Duduk di depan teras rumah joglo, memeluk lutut sambil memandang kosong ke arah langit yang seharusnya mulai memudar disambut fajar. Namun, waktu seolah membeku. Langit tetap gelap, seakan enggan berganti hari. Ia mencoba memejamkan mata, berharap lelah membawanya ke dalam tidur. Tapi yang ada hanya rasa asing yang semakin menyesakan. Pagi tak kunjung tiba. Ia berjalan menyusuri kampung, mencoba mencari seseorang yang mungkin bisa membantunya keluar dari tempat ini. Orang-orang masih berlalu lalang, masih tersenyum setiap kali mereka bertemu pandang, namun tidak ada satupun yang mau menjawab. Bahkan ketika ia menghalangi langkah mereka dan memohon dengan suara gemetar, mereka hanya tersenyum, seolah Arka adalah angin yang tak perlu mereka hiraukan. Perlahan, kegelisahan itu berubah menjadi ketakutan. Arka mulai menyadari bahwa ia bukan lagi berada di tempat yang seharusnya. Ia terjebak di sebuah kampung yang seolah hidup namun mati. Ada rutinitas, ada gerakan, tapi tidak ada suara, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya. Saat rasa lapar mulai mencengkeram, tiba-tiba ia menemukan semangkuk nasi dan beberapa potong ayam panggang di teras rumah yang semalam ia jadikan tempat beristirahat. Arka menatap makanan itu dengan curiga, namun lapar mengalahkan semua rasa takutnya. Ia makan dalam diam, berharap setidaknya itu bisa memberinya tenaga untuk menemukan jalan keluar. Malam berikutnya, Arka kembali mendengar suara gamelan dan keramaian. Kali ini, ia memutuskan untuk mengikuti suara itu. Ia berjalan menuju lapangan yang sama seperti malam sebelumnya. Tayub masih berlangsung, orang-orang menari, bau kemenyan semakin pekat, dan lagi-lagi semua orang hanya tersenyum. Tanpa suara, seolah ia adalah penonton yang tidak dianggap. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam itu. Arka melihat beberapa orang dengan pakaian lebih mencolok membawa sesaji, lalu melangkah ke tengah lapangan. Mereka mengelilingi sebuah altar sederhana yang dihiasi bunga dan dupa. Tiba-tiba, suasana berubah. Tarian berhenti, semua mata memandang ke satu titik, sesaji di atas altar itu. Kemudian, mereka membawa seorang perempuan muda ke tengah lingkaran. Perempuan itu menangis, namun tak terdengar suara isakannya. Mulutnya terbuka, wajahnya menegang, namun tak ada suara yang keluar. Arka membeku. Ia ingin berlari, namun tubuhnya seakan terkunci. Di depan matanya, perempuan itu dikorbankan. Lehernya disayat, darahnya menetes ke atas sesaji. Dan semua orang bersorak dengan senyum lebar yang semakin tampak menyeramkan di mata Arka. Arka gemetar, napasnya berburu. Ia berbalik dan berlari, meninggalkan lapangan itu, namun kemanapun ia berlari, jalan selalu membawanya kembali ke pusat kampung. Seolah kampung itu tak membiarkannya pergi. Ia mencoba masuk ke rumah-rumah yang lain, namun semua pintu tertutup rapat. Ia mengetuk, ia memukul, namun tak ada yang membukakan. Kampung itu semakin sunyi. Orang-orang yang tadi ramai perlahan menghilang. Hanya senyuman mereka yang membekas di kepala Arka. Hingga pada malam ketiga, Arka mulai menghilangkan kendali.
ia mulai meragukan pikirannya sendiri. Apakah ini nyata? Atau ia hanya berhalusinasi karena kelelahan? Ia mencubit dirinya, menampar pipinya sendiri, berharap ia akan terbangun dari mimpi buruk ini. Tapi rasa sakitnya nyata. Di tengah keputusasaan itu, Arka teringat akan ajaran dari almarhum kakeknya yang dahulu sempat membimbingnya dalam pengajian tarekat. Dengan sisa-sisa keyakinan yang mulai terkikis, ia mengambil segenggam tanah di kampung itu, menggenggamnya erat lalu memakannya perlahan, berharap bahwa langkah spiritual itu bisa menyelamatkannya. Dalam gumaman lemah, ia mengucap salam, "Assalamualaikum." Tak lama setelah itu, seperti ada bisikan halus yang menuntunnya menuju dua pohon besar yang berdiri berdampingan. Tanpa berpikir panjang, Arka melangkah menuju pohon itu. Saat ia melewatinya, kabut tebal perlahan memudar, dan pandangannya tiba-tiba terbuka. Ia mendapati dirinya kembali di jalur pendakian, tak jauh dari Batu Empat. Arka tercengang. Ia menoleh ke belakang. Kampung itu menghilang, lenyap seolah tak pernah ada. Yang tersisa hanyalah jalan setapak yang membawanya turun. Namun ketenangannya tidak bertahan lama. Dari kejauhan, ia mendengar derap langkah yang cepat, terlalu cepat untuk ukuran manusia biasa. Ia berbalik dan melihat sosok perempuan berpakaian flanel kotak-kotak yang membawanya ke kampung itu. Perempuan itu kini berlari ke arahnya dengan kecepatan tak masuk akal. Arka panik. Ia mencoba berlari, tapi tubuhnya sudah terlalu lelah. Perempuan itu semakin dekat, wajahnya tersenyum, namun senyuman itu kini berubah menjadi senyuman yang mencekam. Jarak mereka hanya beberapa langkah. Arka menarik pisau lipat dari sakunya. Ia bersiap. Mungkin ia harus melawan. Mungkin inilah akhir dari segalanya. Ia berteriak memanggil nama Tuhan, mengucapkan kalimat yang ia hafal sejak kecil, namun suara perempuan itu justru semakin keras menertawakannya. Semakin dekat, semakin nyata, semakin mengancam. Namun, tiba-tiba, sebelum perempuan itu sempat menyentuhnya, sosok lain muncul dari balik kabut. Seorang lelaki tua dengan jubah lusuh membawa ranting bambu. Lelaki itu menghentakkan ranting ke tanah dan memukul kaki perempuan itu dengan keras. Perempuan itu tersentak, lalu lenyap dalam sekelebat. Lelaki tua itu menoleh kepada Arka, tersenyum hangat, dan dalam sekejap, ia pun menghilang. Arka terduduk lemas. Tangannya gemetar, napasnya terengah-engah. Ia memandangi senter di genggamannya yang tiba-tiba menyala kembali. Langit mulai memerah, tanda fajar mulai datang. Namun langkahnya masih panjang. Ia belum benar-benar selamat. Ia masih harus menghadapi kenyataan bahwa dunia yang ia kenal ternyata menyimpan sisi lain yang tak pernah ia percayai sebelumnya. Langit mulai terang. Sisa-sisa kabut masih menggantung rendah, tapi kini perlahan menipis. Arka berdiri dengan tubuh gemetar. Kedua kakinya nyaris tak kuat menopang tubuh yang lelah dan penuh debu. Napasnya masih memburu, efek dari ketegangan yang belum benar-benar reda. Ia memaksakan langkah, menuruni jalur yang kini mulai ia kenali. Rasa lega sempat menyelinap, ia pikir semuanya sudah selesai. Namun ternyata belum. Saat ia berjalan menuruni lereng, kabut tebal kembali turun dengan cepat, lebih pekat dari sebelumnya. Angin bertiup keras, mendorong tubuhnya seperti ingin menghalangi jalannya. Senter di tangannya kembali padam. Ia menatap ke sekeliling, mencari arah, tapi pandangannya terhalang oleh kabut yang mengurung dari segala sisi. Tiba-tiba, langkah kakinya terhenti oleh bisikan samar yang memanggil namanya. "Arka, Arka!" Ia berputar, mencoba menemukan sumber suara, tapi yang ia lihat hanya kabut putih yang menggulung, berputar seperti pusaran kecil. Suara itu semakin jelas. "Arka, jangan pergi, kau belum selesai di sini." Tiba-tiba sosok perempuan berpakaian flanel kotak-kotak itu muncul lagi. Kali ini bukan dari kejauhan, tapi tepat di hadapannya. Wajahnya tampak lebih jelas, rambutnya panjang terurai, matanya hitam pekat dan bibirnya tersenyum lebar menampakkan taring yang panjang dan tidak beraturan.
Perempuan itu perlahan berjalan mendekat. "Kamu belum boleh pergi, Arka. Kamu sudah menjadi bagian dari kami." Arka mundur beberapa langkah, tapi kakinya tersandung akar pohon yang menjulur dari tanah. Ia jatuh terduduk. Tangannya mencari pisau lipat yang tadi sempat ia genggam, namun pisaunya terjatuh entah kemana. Perempuan itu semakin dekat, langkahnya pelan tapi pasti. Tatapannya menusuk seolah ingin menarik Arka masuk ke dalam dunianya. Suaranya berubah menjadi desisan yang memaksa. "Ikuti aku, kau tidak akan kesepian lagi di sini. Kau akan selalu bersama kami." Arka ingin berteriak, ingin berlari, tapi tubuhnya kaku. Ia seperti terkurung dalam tubuhnya sendiri. Napasnya sesak, pikirannya kacau. Ia merasa seolah-olah perempuan itu sedang menarik jiwanya keluar perlahan, membawanya kembali ke kampung aneh yang ingin ia tinggalkan. Dalam kepanikan, Arka mencoba mengingat semua doa yang pernah diajarkan kakeknya. Mulutnya bergetar, mengucapkan doa demi doa meski suaranya tersendat. "Allahu Akbar, la ilaha illallah." Perempuan itu menyeringai semakin lebar. "Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang, Arka. Kamu sudah menjadi milik kami." Tiba-tiba dari sisi kanan Arka, sosok lelaki tua berjubah lusuh yang tadi menolongnya muncul lagi. Kali ini dia tidak sendiri. Di belakangnya berdiri beberapa sosok berjubah putih dengan wajah teduh yang membawa tongkat bambu. Lelaki tua itu menghentakkan tongkatnya ke tanah dengan keras. Getaran aneh menyebar melalui tanah yang diinjak Arka. Kabut yang membelenggu perlahan mulai terbelah. Dengan suara lantang dan tegas, lelaki tua itu berkata, "Kamu belum selesai di dunia, nak. Pulanglah." Sosok perempuan itu berteriak marah. Wajahnya berubah menjadi sangat mengerikan. Matanya memerah dan ia menerjang ke arah Arka dengan kecepatan luar biasa. Arka hanya bisa menutup mata, pasrah, menunggu serangan itu datang. Namun sebelum perempuan itu sempat menyentuhnya, tongkat bambu yang dipegang lelaki tua itu menghentakkan tanah sekali lagi. Cahaya putih terang meledak dari hentakan itu, memaksa perempuan itu terpental jauh dan lenyap bersama pusaran kabut. Arka membuka matanya perlahan. Lelaki tua itu menatapnya dengan lembut, kemudian tersenyum dan berbisik, "Sekarang pergilah. Jangan pernah sombong kepada alam. Hargai jalan yang telah kau pilih, jangan kau ulangi." Sebelum Arka sempat bertanya siapa dia, sosok lelaki tua itu perlahan memudar bersama para pengikutnya, meninggalkan Arka sendirian. Jalan setapak di depannya kini terbuka jelas. Kabut menghilang sepenuhnya. Cahaya pagi menerobos rimbunan pohon menghangatkan kulitnya yang dingin. Di kejauhan, ia melihat bendera kecil milik pendaki lain, tanda ia sudah dekat dengan jalur yang sering dilalui. Arka terduduk lama, menahan isak yang hampir pecah. Ia selamat, tapi ia tahu ia baru saja menghadapi ujian yang tidak semua orang sanggup melewatinya. Bukan sekedar tersesat, tapi benar-benar terperangkap dalam dunia yang berada di antara batas yang tak kasat mata. Dan ia tahu, sejak hari itu, ia bukan lagi pendaki yang sama. Langkah Arka gontai menuruni jalur yang perlahan mulai ia kenali. Udara segar pagi menampar lembut wajahnya, namun rasa dingin yang menggigit belum sepenuhnya pergi. Di kejauhan, samar-samar, ia melihat warna-warni tenda yang berdiri di tanah lapang dekat pondokan. Cahaya matahari yang mulai naik menembus sela-sela pohon, mengusir sisa-sisa kabut yang masih enggan pergi. Ia terus berjalan, meski tubuhnya lemah. Setiap langkah terasa berat, seakan bumi menariknya kembali ke tempat ia berasal semalam. Tapi ia menolak. Ia memaksa kakinya bergerak, menepis bayang-bayang yang masih menjerat pikirannya. Di tengah jalur, Arka bertemu sekelompok pendaki yang sedang beristirahat. Mereka tampak terkejut melihatnya. Kamu Arka ya? Kamu yang dicari teman-temanmu kan? Mereka panik banget tadi malam," seru salah satu dari mereka. Arka hanya mengangguk pelan. Ia terlalu lelah untuk menjelaskan apa yang baru ia alami. "Mereka bilang kamu hilang sejak kemarin sore. Katanya mereka sempat dengar suara kamu di atas, tapi nggak ketemu jalurnya." Arka menatap mereka dengan mata kosong. Ia tahu
Bahkan jika ia menceritakan semua yang ia lihat, tidak semua orang akan percaya. Beberapa mungkin akan menertawakannya, menganggapnya hanya tersesat atau berhalusinasi karena kelelahan. Tapi Arka tahu persis, itu bukan mimpi. Ia benar-benar masuk ke tempat yang tidak semestinya. Beberapa pendaki itu mengantar Arka turun menuju pondokan. Di sana, ia disambut oleh Wira, Dimas, dan Sela yang langsung memeluknya erat. Mata mereka sembab, suara mereka parau setelah semalaman mencari. "Kami pikir kamu sudah nggak ada, kah?" bisik Wira dengan suara bergetar. Arka menepuk bahu mereka, mencoba tersenyum meski bibirnya kaku. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia ingin bercerita, namun lidahnya keluh. Yang ia tahu, ia bersyukur bisa kembali, bisa berkumpul lagi dengan orang-orang yang mencarinya. Beberapa pendaki lain ikut berkumpul, menanyakan keadaannya. Ternyata, saat Arka dinyatakan hilang, tim SAR di pos pendakian sempat dihubungi. Namun sebelum mereka sempat bergerak, Arka sudah ditemukan berjalan sendirian di jalur yang seharusnya tak jauh dari pondokan. "Kamu nyasar di manakah? Kami kemarin sudah nyari sampai ke jalur bawah, tapi kamu hilang tanpa jejak." Arka menggeleng pelan. "Entahlah, aku muter-muter di tempat yang sama, gak bisa keluar." Ia tidak menjelaskan lebih jauh. Baginya, cukup ia yang menyimpan pengalaman itu. Ia tahu, bukan waktunya untuk menceritakan semuanya. Cukup ia yang paham, cukup ia yang belajar. Dan di dalam hatinya, ia berjanji tak akan pernah lagi menantang sesuatu yang tidak ia pengerti. Karena ia telah tahu, tidak semua jalan yang terlihat adalah jalan pulang. Tidak semua senyuman adalah pertanda selamat. Dan tidak semua pendaki yang hilang benar-benar ingin ditemukan. Bertahun-tahun berlalu sejak pendakian itu, namun bayangan tentang kampung sunyi dan perempuan berbaju flanel itu masih sering mengunjungi Arka dalam tidurnya. Ia tidak pernah benar-benar melupakannya. Bahkan, semakin ia berusaha mengubur ingatan itu, semakin sering bayangan itu muncul, seolah mengingatkannya bahwa ia pernah menjadi bagian dari dunia yang berbeda. Sebuah dunia yang tidak semua orang bisa lihat, tidak semua orang bisa rasakan. Arka kini hidup dengan cara yang jauh berbeda. Ia mengabdikan dirinya sebagai pendamping pendakian, membimbing para pemula, menanamkan pemahaman tentang pentingnya menghargai alam dan batas-batas yang tidak tertulis. Ia jarang lagi mendaki sendirian. Ia berhenti mengejar ego dan kebanggaannya yang dulu seakan menjadi alasan utama dalam setiap perjalanan. Setiap kali ia bercerita kepada anak-anak muda yang ia bimbing, Arka selalu mengulang satu kalimat. "Di gunung, kamu hanya menumpang. Jangan pernah merasa paling berani. Karena keberanian yang sombong seringkali menjadi pintu masuk bencana." Namun ada satu hal yang tidak pernah ia ceritakan dengan lengkap kepada siapapun, tentang perkampungan itu. Tentang wajah-wajah yang selalu tersenyum tanpa suara. Tentang pesta yang tidak pernah berhenti, tentang perempuan berbaju flanel yang menuntunnya ke sana. Hingga pada suatu sore, saat Arka sedang mempersiapkan perlengkapan untuk pendakian bersama sekelompok mahasiswa, seorang pemuda menghampirinya. Wajahnya ramah, senyumnya cerah. "Pak Arka, saya pernah baca cerita tentang pendaki yang pernah nyasar di jalur lama Argasari. Katanya, dia sempat masuk ke kampung gaib yang gak ada di peta. Konon, dia selamat setelah ditolong seorang lelaki tua. Pak Arka tahu cerita itu?" Arka hanya tersenyum samar. "Mungkin saya pernah dengar." Pemuda itu tertawa kecil. "Lucu ya, Pak? Katanya, sampai sekarang perempuan berbaju flanel itu masih sering muncul. Masih suka menuntun pendaki yang sombong. Katanya dia suka dengan orang yang jalan sendirian." Arka menatap pemuda itu dalam-dalam. "Kamu percaya?" Pemuda itu mengangguk. "Saya percaya, Pak, karena waktu saya mendaki 2 minggu lalu, saya hampir ikut dia." Arka terdiam. Dadanya bergumuruh. "Kamu lihat dia?" "Ya, Pak. Dia bilang dia tahu jalan pintas. Saya hampir ikut,
Tapi teman saya teriak manggil. Jadi saya balik. Tapi anehnya, waktu saya tanya teman saya, dia bilang nggak ada orang lain selain saya di jalur itu. Arka memejamkan mata. Rasanya cerita itu belum berakhir. Mungkin memang belum selesai. Ia menepuk bahu pemuda itu pelan. Kalau suatu hari kamu lihat dia lagi, jangan ikuti. Pemuda itu tersenyum, lalu berlalu meninggalkan Arka yang masih terpaku. Di balik tatapannya yang kosong, Arka paham. Perempuan itu masih ada. Kampung itu masih berdiri. Entah di mana, entah dalam dimensi apa. Mungkin tempat itu tidak benar-benar hilang. Mungkin tempat itu hanya menunggu tamu berikutnya. Mungkin tempat itu masih menunggunya kembali. Demikianlah kisah ini berakhir. Semoga cerita ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa alam tidak bisa ditaklukkan dengan kesombongan. Hormati jalurnya, patuhi aturannya, dan jangan pernah berjalan sendirian jika tak benar-benar memahami medannya. Waspadalah, karena mungkin masih ada yang menunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.